Selamat sore teman-teman. Sekarang saya lagi berada di Cobek yang bertempat di Gramapuri Persada. Kali ini saya ditemani oleh owner dari Cobek langsung, yaitu Bapak Heri. Bapak Heri. Bapak Heri ini adalah owner dari Cobek. Kalau boleh tahu Pak, Cobek itu sudah berdiri sejak kapan? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya namanya Heri. Kebetulan pemilik Cobek Sambal Bakar Gramapuri ini. Jadi Cobek Sambal Bakar Gramapuri ini berdiri dari Februari tahun 2023. Kurang lebih sudah 6 bulan dari sekarang. Selain di tempat ini, selain di Gramapuri sini, apakah Bapak sudah membuka cabang Cobek di tempat lain? Untuk saat ini sih kebetulan baru ada di sini. Mohon doanya semoga bisa memperluas cabang ya dengan cepat dan bisa buka di setiap kota dan setiap daerah. Ya, berarti belum ada ya Pak? Belum ini. ada. Ya. Jangan lupa teman-teman kita doain semoga Cobek ini cabangnya bisa berapa kemana-mana. Amin. Banyak. Untuk alasan Bapak sendiri, kenapa nih Pak memilih untuk punya usaha di Cobek ini gitu? Untuk alasan sendiri, nah Cobek ini kan termasuk di bidang kuliner. Nah, jadi kalau kita ngambil kuliner itu karena dibutuhkan semua orang. Terus selain itu kita niatnya membuka lapangan pekerjaan buat semua orang dan juga solusi buat orang yang males masak. Nah, biasanya kan ibu-ibu perumahan atau bapak-bapak lagi males, tinggal jajan aja ke sini gitu. Untuk Cobek sendiri biasanya buka dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa ya Pak? Jadi untuk jam operasionalnya kita mulai dari jam 11 siang dan tutup jam 9 malam. Nah, untuk hari liburnya kita di hari Selasa. Namanya orang usaha ya Pak, pasti kan ada rintangannya, terus juga ada turun naiknya. Nah biasanya rintangan apa yang pernah Bapak alami selama membangun di Cobek ini Pak? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Nah, rintangan biasanya kalau di bidang makanan itu bahan baku biasanya. Bahan baku kadang kebanyakan, kadang kurang, pas lagi orderan banyak kita kehabisan. Nah, itu kondisi yang biasanya menghambat atau rintangan yang paling besar gitu. Untuk solusi sendiri gitu Pak, solusinya apa Pak atas rintangan tersebut? Untuk solusinya itu kita harus menetapkan standar batas minimal dan batas maksimal dari setiap barang-barang item yang kita jual. Jadi setiap hari harus ada kontrol, setiap minggu dan setiap bulan, misalnya berapa persen gitu. Jadi kita tidak boleh overstock dan tidak boleh kurang dari stoknya. Untuk dari Bapak sendiri, ada gak sih Pak tips atau trik dalam membangun usaha yang sukses kayak Bapak membangun di Cobek ini gitu? Untuk trik dan tipsnya, yang pertama kalau mau membuka usaha itu harus dimulai dari sekarang juga gitu. Kalau kita nggak mulai, ya kita akan ketinggalan. Terus tantangan yang kedua, misalnya nggak punya modal, carilah partner atau rekanan. Dari rekanan itu kita bisa membuat proposal, mengajukan ke banyak yang sebenarnya orang yang punya dana tapi bingung mau mulai usaha apa, tinggal kolaborasi aja. Untuk biaya awal sendiri nih Pak, membangun di Cobek itu kisaran berapa sih Pak kalau boleh tahu? Untuk biaya pembukaan ini kurang lebih ya sekitar 20 sampai 30 juta. Nah, itu di luar tempat ya, di luar tempat yang kita gunakan ini. Sementara dari itu, keuntungan awal yang Bapak dapetin dari modal awalnya Bapak tuh berapa Pak kalau boleh tahu? Oh, ini maksudnya terkait DEP-nya ya, udah balik atau belum? DEP-nya. Kalau selama buka dari Februari sampai sekarang sih alhamdulillah di bulan keempat kemarin sudah BEP ya. Untuk modal awal yang kita pakai itu alhamdulillah sudah balik modal. Nah, sekarang tinggal memaksimalkan penjualan lagi biar bisa buka cabang gitu. Strategi pemasarannya tuh apa sih Pak untuk Cobek sendiri? Nah, ini yang paling penting nih, strategi pemasaran itu kalau di sini tetap kita menggunakan digital marketing. Salah satunya ya iklan di Instagram, iklan di medsos di TikTok, di YouTube, dan juga di grup-grup perumahan yang ada di perumahan sekitar sini. Yeah.
Untuk biaya operasional bulanan atau biaya tetapnya dan biaya variabelnya tuh kira-kira berapa ya Pak? Nah ini sebenarnya dapur ini, tapi nggak apa-apa, buat ini aja, buat apa namanya, buat tambahan motivasi. Jadi kalau biaya tetap itu kan ada komponennya listrik, air, sama gaji karyawan. Ya. Itu kurang lebih ya sekitar di angka plus minus 10 juta sampai 12 juta sebulannya. Untuk biaya variabelnya Pak? Nah, untuk variabel ini biasanya kan di bahan-bahan ya, bahan-bahan yang kita ordernya tidak memerlukan stok lama itu biasanya sih 30%-an dari tadi biaya tetap tadi. Jadi misalnya tadi 10 juta ya berarti ininya 3 juta. Kalau tadi 12 juta berarti sepertiganya 4 juta gitu kurang lebih. Untuk sarana dan prasarananya sendiri, Bapak ada kesulitan nggak dalam hal itu? Untuk sekarang sih terkait tadi alhamdulillah nggak ada, kita tinggal calling nanti datang barangnya, ordernya seperti itu. Jadi alhamdulillah udah ada suppliernya yang datang dan memberikan apa namanya barangnya gitu. Untuk keuntungan bulanan ya Pak, keuntungan bulanan kotornya sendiri tuh kisaran berapa sih Pak? Nah kalau itu biasanya kita pakai patokan dari ini aja, dari persentase. Jadi dari omset itu harga HPP, harga pokok penjualan itu kita tetapkan 50%. Contoh nih misalnya satu bulan omsetnya 30 juta berarti HPP-nya harga pokok penjualannya 15 juta. Nah itu nanti tinggal dikurangi listrik sama air. Nah itu sama gaji karyawan udah itu keuntungannya. Untuk bersihnya sendiri? Bersihnya kalau misalnya dari dari berapa 30 juta tadi buat bahan baku 15 juta, buat gaji karyawan sama ini ya kurang lebih sekitar 5 juta sampai 7 juta. Oke. Berarti selama Bapak membangun usaha The Cobek ini sudah BP ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah BP. Mungkin Bapak ada kata-kata untuk memotivasi kita nih Pak? Kira-kira ada gak Pak? Jadi buat teman-teman semuanya, nah, apa namanya, jangan takut untuk memulai usaha. Nah, tadi pesan saya tadi kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi. Tapi selama belum yakin terus belajar dulu aja. Nah, apabila ada tantangan, misalnya tantangan terkait modal, terkait jaringan itu bisa bekerjasama atau sirkah. Karena sekarang eranya era kerjasama, jadi era apa namanya gotong royong memulai usaha yang baru gitu. Jadi tetap semangat, jangan lupa, jangan takut mencoba. Ya, jangan takut mencoba ya teman-teman. Sekiranya cukup sekian dari wawancara kali ini. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.